Saya masih bersama Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Alphonse Loimau. Kita diskusi tentang Jenderal Sutarman, Kapolri kita yang baru. Pak Alphonse, Densus Anti Korupsi, bagaimana Anda menangkap wacana Densus Anti Korupsi ini? Sepanjang pengamatan saya pada saat fit and proper di depan DPR, itu ada sebahagian anggota dewan yang melontarkan ide ini. Iya. Menurut saya ini ide orang-orang mimpi seketika melemparkan ide seenaknya saja. Kemudian hal itu bergulir hari-hari. Kenapa kira-kira anggota dewan melemparkan ide ini? Tidak kita heran karena sebagai lembaga politik, dalam berpolitik itu apa saja diomong. Sedangkan Pencitraan. bisa terjadi ini pencitraan. Nah, sebenarnya pencitraan siapa sih, anggota DPR atau Kapolri baru? Mungkin ada sama-sama bersinergi dalam hal ini karena sebenarnya tupoksi Polri itu termasuk pemberantasan korupsi itu sudah masuk di dalam tupoksinya, maka ada struktur, Ada direktorat. tipikor misalnya. Demikian juga di kejaksaan ada bidang yang sama, demikian juga KPK. Kalau kita mau ngomong hari ini bangun berbagai organ ataupun badan, apapun namanya, semakin banyak badan yang menangani sebuah tindak pidana, ini akan jadi kesulitan karena saling berbenturan. Atau Tapi Pak, itu kan kewenangan Kapolri kan, ada di tangan Kapolri untuk membentuk, menutup atau membangun unit atau detasmen khusus baru misalnya. kewenangan, tetapi kan semua ini kan merupakan jabaran tupoksi berdasarkan undang-undang. Nah, kalau mau membangun lagi sebuah badan anti korupsi, sedangkan di dalam struktur Baris Krim sendiri sudah ada direktorat tipikor, terus bagaimana tumpang tindih ini organisasi dibentuk kalau beberapa organisasi menangani satu tugas yang sama, cenderung akan terjadi rebutan, cenderung akan terjadi Masalahnya benturan. gini Pak Alphonse, ketika anggota DPR melempar ide tentang Densus Anti Korupsi, oke, silakan politisi bicara, kita anggap sebagai upaya pencitraan. Tapi kenapa ditangkap dengan responsif oleh Jenderal Sutarman dengan membentuk wacana ini akan membentuk Densus Anti Korupsi? Emangnya Direktorat Tipikor yang dimana dulu dia pimpinannya itu tidak bekerja dengan baik? Bekerja baik dan tidaknya kita lihat kinerja selama beliau pimpin Tipikor. Toh banyak sekali kasus korupsi yang jadi ungkap. Nah, menurut saya itu reaksi seketika dari beliau, tetapi yang jelas bahwa pembentukan wacana itu tidak masuk dalam rencana pidato apa yang ingin dia sampaikan. Beliau ingin capai pada saat mendatang. Biasanya seorang calon Kapolri akan memberikan visi misi, kemudian janji-janji program apa yang menjadi priority dikerjakan di kemudian hari. Nah, hari ini kalau kita lihat seperti itu dan jadi wacana, saya kira ini cuma gimmick baru. Biasalah seperti itu. Artinya nggak terlalu efektif juga dong Densus Anti Korupsi ini, kalaupun nanti dibentuk sementara Presiden berharap tugas utama Kapolri baru mengamankan pemilu 2014. Sebenarnya tugas utama kepolisian itu alat negara, keamanan ketertiban masyarakat, included pengamanan pemilihan umum tahun 2014. Itu menurut saya hanya tugas rutin yang tiap 5 tahun berulang kembali. Iya, siapapun Kapolrinya sudah jelas tugasnya ya. Cuma mungkin strategi atau kultur melakukan tugasnya beda-beda gitu. Cara melakukan tugas untuk mencapai tujuan berbeda. Betul. Emangnya Kapolri kita yang baru ini akan terus sampai 2, 3 atau 5 tahun berikutnya setelah Presiden baru terpilih? Belum tentu kan? Tidak juga, karena melihat masa usia pensiun dan sebagainya kan sudah ada batasan. Walaupun bisa diperpanjang. Itu kewenangan prerogatif Presiden kembali. Betul, tapi kita tidak tahu siapa yang terpilih jadi Presiden setelah 2014 gitu kan? Masih merupakan tanda tanya besar, karena melihat berbagai figur yang jelas bahwa Presiden saat ini, Presiden SBY sudah tidak mungkin melanjutkan karena ketentuan perundang-undangan. Nah, dari berbagai partai-partai yang kelihatannya cukup melampaui parliamentary threshold dan sebagainya, beberapa kandidat sudah kelihatan namanya. Tetapi bahwa siapa yang akan jadi, mari kita lihat. Iya, siapapun yang akan jadi tentu akan berpengaruh terhadap siapa Kapolri yang baru nanti di kabinet yang baru. Nah, ketika Kapolri Jenderal Sutarman membentuk Densus Anti Korupsi dan ternyata dia tidak jadi Kapolri pasca 2014, bagaimana dengan tugas Densus Anti Korupsi ini dikatakan Kapolri yang baru? Kita ngomongin baru dilantik, sudah ngomong yang baru lagi nih Pak Alphonse. Ya, sebuah organ atau sebuah badan dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Kalau efisiensi dan efektivitas merupakan indikator ataupun parameter, maka wacana itu mungkin tidak akan berkembang lebih lanjut karena itu cuma wacana para politisi. Jadi bisa berhenti atau ditiup angin lalu dong? Ya, kalau tidak nanti ada juga yang bilang bentuk Densus anti tuyul atau anti setan. Sampai sekarang terjadi. Bahaya kalau tiap hari ada ide seperti itu terus Kenapa tidak dibentuk aja Densus Pemantapan Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan misalnya gitu kan? Densus Pemantapan Koordinasi
instansi penegak hukum. Iya, Itu lebih efektif karena kita lihat bahwa banyak kali taruhlah yang menghadapi satu soal yang sama-sama menangani terjadi banyak friksi, misalnya simulator SIM dulunya. Iya. Kenapa itu tidak lebih diangkat sehingga menjadi lebih Iya, Pak Alfons, Anda kenal tidak secara pribadi Jenderal Polisi Sutarman ini ketika Anda masih aktif di kepolisian? pada saat saya aktif di kepolisian, saya melihat beliau sebagai ajudan terakhir dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang mana kami 8 Pamen Polri pada saat itu berada bersama-sama dengan Presiden Abdurrahman Wahid karena merasa bahwa keputusan Presiden adalah sebuah keputusan tata usaha negara yang harus taati. Dan saat itu terjadi gonjang ganjing di lingkungan Polri, dan beliau saya kenal sebagai ajudan yang ikut mengiring Presiden Abdurrahman Wahid mengakhiri masa tugasnya. Dari perkenalan Anda dengan Jenderal Polisi Sutarman, apakah Anda melihat gesturnya, apakah Anda yakin ini orang yang tepat untuk upaya pemberantasan korupsi dimulai dari tubuh polisi sendiri? Jenderal Sutarman tidak hanya gestur yang tepat untuk pemberantasan korupsi, tapi beliau adalah gestur yang tepat untuk membenahi Polri hari ini, mengangkat kembali harkat martabat Polri ke atas permukaan setelah Polri didera bermacam-macam isu, bermacam-macam tudingan miring dari masyarakat. Hari ini merupakan figur yang tepat, dan Jenderal Sutarman akan buktikan dia mampu. Anda percaya pada Jenderal Sutarman? Saya percaya karena selama track record beliau jalani, kita lihat tidak ada satupun catatan yang membuat kita Tentu meragukan itu. masyarakat terus mengawasi ya, Anda juga mengawasi ya. Sudah pasti. Pak Alfons, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi, Pak. Sama-sama. Selamat malam.